Kata Rasul, ketahuilah sesungguhnya inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa aradakum, kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Saling menumpahkan darah, mengambil harta dengan tidak hak, mencerca, menggunjing, melecehkan kehormatan manusia, kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini pada bulan kalian ini. Allahumma inni ballaghtu fashhad, ya Allah aku telah sampaikan, saksikan. Ini misi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast SNTV pada segmen podcast santai bareng Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini, yaitu berupa sebuah krisis kepercayaan masyarakat, sebuah krisis keamanan di tengah masyarakat kita. Nah, membahas terkait dengan ini nih, nah ini kita tepatnya mendatangkan seorang ahli. Nah, kita mendatangkan seorang ustadz yang ahli di bidang ini nih, pembahasannya. Kita dibersamai oleh beliau, guru kita Al-Ustadz Abu Fairuz LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nah ini langsung aja nih Ustadz. Iya, kan akhir-akhir ini Ustadz nih. Sebentar, kayaknya anak nggak ahli-ahli kali lah. Ya cukup pas lah Ustadz ya. Nah Ustadz nih, jadi kan ya seperti yang kita lihat nih Ustadz di berita-berita akhir-akhir ini di berita Indonesia kita nih, negara kita ini, ya banyaklah terjadi sengketa baik antara masyarakat, antara ormas, antar di pemerintah sendiri, bahkan terkait dengan adanya vaksin sendiri pun juga terjadi perpecahan Ustadz. Vaksinnya belum teruji lah, belum ini. Nah ya banyaklah isu-isu lah Ustadz. Nah kita nih Ustadz ya. Yang keamanan itu apa yang dimaksudkan? Nah ya itu Ustadz. Jadi kan karena terlalu banyak isu ini, kita tuh jadi ya insecure lah istilah zaman sekarang ini, tidak merasa aman. Nah sebenarnya apa sih Ustadz urgensi keamanan ini bagi sebuah negara, ya bagi kita lah seorang muslim, itu bagaimana Ustadz? Tafadhol Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Tentu akhi barakallahu fiik, aman itu begitu penting, dan aman adalah merupakan sesuatu yang menjadi mimpi-mimpi manusia. Semua orang ingin cari aman. Terus. Lintas agama, apapun agamanya, semua orang mau aman. Ya, dan bila keamanan terganggu, muncullah berbagai macam kerusakan. Dan kita berbicara tentang agama kita, agama Islam. Ya, ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Apa doa Ibrahim? Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini, maksudnya negeri Mekah, negeri yang aman. Kemudian setelah itu berilah kepada penduduknya rezeki berupa buah-buahan. Siapa yang beriman di antara mereka? Kalau antum perhatikan di sini, Ibrahim minta terlebih dahulu keamanan, baru minta rezeki. Kenapa? Dengan aman. Betul. Antum coba bayangkan keadaan negeri-negeri yang di sana kolaps, dampak daripada pecahan masyarakat yang menumbangkan rezim-rezimnya. Antum lihat Libya, antum lihat Mesir, lihat juga Suriah, lihat Afghanistan. Ketika keamanan ini terganggu, semua terganggu. Betul. Ya. Oleh karena itulah Islam memerintahkan kita untuk benar-benar berusaha mewujudkan keamanan, menjaga keamanan. Ya, antum bayangkan, antum tak akan bisa ke masjid andai kata tak aman. Subhanallah, antum tak bisa belajar, tak bisa masuk kuliah, universitas. Ya, anak-anak pun demikian. Lihatlah keadaan kaum muslimin di Suriah. Tidur aja tak aman. Subhanallah, antum lihat bagaimana wanita muslimah, mereka tidur pakai hijab, pakai jilbab. Kenapa? Khawatir tiba-tiba ada bom, mereka harus keluar rumah. Subhanallah. Di bawah bayang-bayang ketakutan. Mana nikmat suatu negeri yang rusak keamanannya. Antum mau keluar takut di simpang jalan ada berbagai macam gangguan, ada pembegal di jalan. Subhanallah. Tinggalkan sebentar motor, hilang motor, pencurian di mana-mana. Subhanallah. Kemudian tersebarnya isu-isu bentrokan antara massa. Betul. Ini bahaya. Subhanallah. Dan tentunya kita perhatikan keamanan ini jika terganggulah semuanya. Fondasinya tuh keamanan ini Ustaz. Aman itu. Insyaallah. Dan Allah tuh hanya dapat disembah ketika kondisi aman.
Kalau anda tanya antum, kenapa Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk hijrah ke Madinah sebelumnya ke negeri Habasyah? Kenapa? Karena tak aman beribadah menyembah Allah di kota Mekah. Mereka sholat terganggu untuk mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah terganggu. Ketika tak aman, Rasulullah suruh hijrah. Karena kita hidup itu untuk menyembah Allah, tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah ini tak akan pernah dapat terwujud tanpa keadaan aman. Betul. Setuju. Subhanallah. Jadi taulah kita pentingnya keamanan. Urgensi keamanan begitu penting. Dialah merupakan tujuan setiap umat manusia agar aman, dan itu pula lah tujuan dalam Islam. Bahkan Nabi yang mulia SAW, apa yang beliau sabdakan di hadapan ribuan kaum muslimin pada haji wada? Apa kata Nabi SAW? Ada sekitar 115 ribu kira-kira para sahabat. Apa yang Rasulullah gariskan, tegakkan kata Rasulullah SAW ketika beliau bertanya, ayu syahrin hadha? Ya, pertama dia katakan, ayu min hadha? Hari apa hari ini? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasul mengetahui. Kata Nabi, bukankah ini hari An-Nahar tanggal 10 Dzulhijjah? Kata mereka, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, bulan apa ini? Kata mereka, Allah dan Rasul mengetahui. Mereka khawatir Rasulullah mengganti 6 bulan. Kata Nabi, bukankah bulan haram? Iya ya Rasulullah. Negeri apa ini? Mereka berkata, Allah dan Rasul mengetahuinya. Allah dan Rasul mengetahui. Kata Rasul, bukankah ini negeri Mekah yang Allah haramkan? Kata mereka, betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa aradakum, kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Saling menumpahkan darah, mengambil harta dengan tidak hak, mencerca, menggunjing, melecehkan kehormatan manusia, kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini pada bulan kalian ini. Allahumma inni ballaghtu fashhad, ya Allah aku telah sampaikan, saksikan. Ini misi Islam. Keamanan. Keamanan. Kira-kira udah masuk ya? Oke. Sudah, mantap kali Ustaz. Nah, sekarang bagaimana Ustaz untuk kita ini mencapai keamanan itu sendiri Ustaz? Masya Allah, itu pertanyaan yang luar biasa. Menunjukkan antum luar biasa ya, biasa di luar. Soalnya penting banget kan Ustaz tadi setelah tahu urgensinya ini kan. Iya. Nah kita gimana sih cara mencapainya itu tadi Ustaz? Iya. Nah, gitu. Kalau kita perhatikan dalam nas-nas Qur'anul Karim, keamanan itu akan terwujud dengan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Iya, antum pasti apa suratnya? Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nikmatnya yang dia berikan kepada Quraisy, li'ila fi Quraisy, karena menjadi tradisi kaum Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf, mereka berperjalanan safar dalam rangka berdagang. Ya Allah berikan pada mereka nikmat berdagang ke negeri Syam dan ke negeri Yaman ketika musim panas dan musim dingin. Kata Allah setelah itu, fal ya'budu Rabb hadzal bait, hendaklah mereka mengibadati Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah ini, sebab rumah inilah mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan yang diibadati mereka inilah Tuhan yang memberikan mereka dari kelaparan menjadi kenyang. At'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Tuhan yang memberikan kepada mereka rasa keamanan dari ketakutan. Jadi inti pilar pertama dalam Islam untuk mencapai keamanan adalah dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Mengibadati Allah. Dalam konsep Islam, dan itu telah diterapkan Nabi SAW. Saya ingat sekali ketika datang salah seorang sahabat Nabi, ya, Khabbab datang. Khabbab ini budak yang disiksa oleh tuannya. Ya. Ketika dia ahli pandai besi, dia tukang membuat pisau, parang. Ketika besi dipanaskan, dia masuk Islam sembunyi-sembunyi. Tuannya tahu, tuannya ambil diam-diam besi panas, kemudian dipukulkan ke atas kepalanya. Jadi dia melapor kepada Nabi SAW. Nabi ketika itu ada di bawah naungan Ka'bah. Kata dia, Rasulullah, ala tastansir lana ya Rasulullah, tidakkah engkau minta kepada Allah segera menangkan kita? Ala Ya Rasulullah, mengapa tidak kau segera minta kepada Allah agar Allah SWT membantu kita? Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, ya Khabbab,
umat sebelum kalian itu ada yang mereka itu dipaksa keluar daripada agamanya. Ada yang seseorang dimasukkan tubuhnya ke dalam tanah kemudian digergaji menjadi terbelah dua, dan ada yang dilepaskan kulitnya daripada dagingnya namun mereka tidak berpaling daripada agamanya. Tetapi kalian wahai Khabbab, qaumun lakinnakum qaumun tastajilun, tapi kalian terlampau tergesa-gesa. Wallahi, ini dia syahidnya. Demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra. Sesungguhnya Allah akan sempurnakan urusan agama ini. Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Nanti kau akan lihat kelak. Akan berjalan seseorang dari San'a ke Hadramaut sendirian, tidak takut apapun juga. Dalam riwayat lain, ya, engkau akan melihat hatta tasira dha'ina, engkau akan melihat seorang perempuan berjalan dari San'a ke Hadramaut tak takut apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Khabbab, aku telah saksikan, aku telah lihat. Menunjukkan apa? Keamanan merata dengan sebab tauhid. Kalau kita lihat mengapa terjadi peperangan Ahzab, jawabannya karena Rasulullah SAW dengan Islam ini membuat aman semua negeri, sehingga para perampok, para bajing loncat, para pembegal dari suku Ghatafan bersekutu dengan Quraisy dan Yahudi ingin menghabisi Islam. Jadi yang pertama untuk mencapai keamanan apa tadi? Keamanan. Ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ya Ustaz. Tauhid. Dan itu telah terbukti, terwujud. Betul. Allah katakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka akan diberikan jaminan keamanan. Wa hum muhtadun, mereka akan diberikan petunjuk. Iman, tauhid adalah merupakan sarana mencapai keamanan di dunia. Kau beriman akan aman. Ketika syariat Allah diterapkan, kau akan aman. Di akhirat engkau akan aman. Kata Allah lagi, satu ayat lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman, beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan bagi mereka kejayaan, kekuasaan di permukaan bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Kata Allah, ya abudunani. Kata Allah, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah pasti akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Apa syaratnya? Ya abudunani, hendaklah mereka mengibadati saya, aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrikuna bi syai', mereka jangan menyekutukanku. Jalan pertama supaya mencapai keamanan, tauhid. Adapun yang kedua, supaya terwujud keamanan, prinsip agama kita memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin yang telah menjadi pemimpin bagi kita. Nah, setuju nih Ustaz. Ini yang kedua nih. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha radiya lakum thalathan. Allah tu ridha daripada kalian 3 hal. 3 hal inilah jalan mencapai keamanan. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah, innallaha radiya lakum thalathan. Allah ridha dengan 3 hal. Ya. Pertama adalah anta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Agar kalian mengibadati Allah, jangan sekutukan dengan apapun juga. Yang kedua, ini yang kedua nih, wa antuti'u man wallallaha alaikum amrakum. Kalian patuhi yang menjadi penguasa kalian. Ini jalan keamanan ini. Kalau antum lihat dampak daripada tak patuh kepada penguasa, banyak negeri kaum muslimah, negeri kaum muslimin yang subhanallah sekarang, subhanallah, Di Timur Tengah itu Ustaz ya. tapi ada yang tadi saya sebutkan, masya Allah. Walaupun penguasa ini benar-benar zalim sekiranya zalim, tetapi selama dia itu yakni dalam pandangan Islam tidak menjadi seseorang yang kafir, jelas kekufurannya, diperintahkan kita untuk sabar dengan kezalimannya, patuh tunduk kepadanya. Banyak nas-nas dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena coba-coba membuat gerakan memberontak, membuat kekacauan, akan tercabutlah keamanan. Subhanallah. Karena mendatangkan mudarat lebih besar Ustaz. Besar mudaratnya. Ya, karena itulah yang kedua, wa antuti'u man wallallahu alaikum amrakum, patuhilah siapa yang menjadi pemimpin bagi kalian. Kalaulah kita, nggak usah kita payah-payah belajar kemana-mana. Belajar daripada semut, bagaimana semut ini mengajarkan kepada kita konsep keamanan. Dalam apa pula itu semut? Kalau antum perhatikan dalam surat An-Naml, surat semut itu,
Ya, kita ambil pelajaran. Ketika Sulaiman dan bala tentaranya mau melewati satu lembah, berkatalah pemimpin semut, "Ya ayyatuhan namlu, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun." Apa kata semut? Raja semut berkata, "Wahai bangsa semut, Sulaiman akan datang dengan bala tentaranya. Masuklah ke sarang-sarangkan agar jangan terinjak-injak oleh Sulaiman dan mereka tidak menyadarinya." Sulaiman mendengar dan dia paham bahasa tersebut. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia pun tersenyum mendengar perkataannya. Dan kita perhatikan, patuh nggak bangsa semut ini? Patuh, masuk semuanya aman, tak ada satupun yang mati binasa. Kenapa? Patuh pada pimpinan. Sekiranya mereka mengatakan, tak peduli dengan perintah raja, apa jadinya? Habis kalau sebut saja bisa patuh, aman apalagi kita. Betul. Subhanallah. Patuhlah kepada pemimpin kita. Jangan sampai kita membuat pemimpin itu seolah-olah lemah di pandangan mata manusia, menjelek-jelekkannya, mendoakan keburukan baginya. Kita bukan menerima kemungkaran yang mereka buat. Tidak, kalau mereka buat kemungkaran, kita ingkari, tapi sesuai dengan porsinya. Yang punya akses datang ke mereka, beritahukan 4 mata. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, yang melihat kemungkaran merubahlah dengan tangannya. Dan tak semua orang mampu merubah dengan tangan, apalagi penguasa. Kita bukan sama dengan mereka. Tak mampu dengan tangan, faman lam yastati' fa bilisani, maka dengan lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbi, tak mampu dengan lisan, dengan hati. Bukan kita ridha, tidak, tetap kita ingkari. Minimal dengan hati, kalau mampu dengan lisan. Ya, bukan dengan mengangkat senjata, tidak. Bukan dengan menjelek-jelekkan mereka. Ini konsep kedua. Patuhi penguasa. Dan itu Nabi yang memerintahkan, bukan saya. Nabi. Yang ketiga, mau nantang satu lagi? Boleh lah Ustaz. Biar jelas ini kan, biar bisa kita aplikasikan. Yang ketiga, mencapai keamanan harus dengan niat bersama untuk berjamaah. Ya, bersatu padu, tidak bercerai-berai. Dengan cara apa? Menghilangkan segala macam sebab-sebab perpecahan, perceraian. Dan Islam agama yang begitu rahmat. Islam melarang segala hal yang membuat pecah belah. Subhanallah. Ya, kata Nabi, al-muslimu al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu saudara bagi mukminannya. Fala yadhlimuhu, maka jangan menzaliminya. Fala yadhlimuhu wa la yahqirhu, jangan menghinanya. Ini sama muslim, apalagi menghina penguasa. Apalagi penguasanya muslim Ustaz. Apalagi penguasanya muslim. Al-mu'minu akhul mu'min fala yadhlimuhu, jangan menzaliminya, wala yahqiruhu, jangan menghinanya, wala yakhdhuluhu, jangan membuat dia, wala yuslimuhu, jangan menyerahkan dia kepada musuhnya. Subhanallah. Ini adalah sarana untuk bersatu padu, menjaga akhlak, menjaga lisan. Kata Nabi, banyak orang pusing. Ini orang muslim kok kayak gini tapi lisannya tak dijaga. Ini preman atau orang Islam? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu hakikatnya orang yang dapat selamat orang lain dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Sekarang ini terjadi huru-hara, kerusuhan gara-gara tak menjaga lidah, tak menjaga tangan, share semua Ustaz ya. Hoax. Mencela fulan, mencela alan. Betul. Islam datang bukan untuk mencela. Betul. Mana rahmatan lil alamin Islam kalau sosok muslim tak menjaga adabnya, akhlaknya kepada muslimin lainnya. Hormati, jaga adab, jaga akhlak. Ya, jadi lanjutan hadis tadi, innallaha radiya lakum thalathan. Allah ridha dari 3 hal. An ta'budullaha wa la tusyriku bisyai'in. Ibadati Allah, jangan sekutukan. Wa an tuti'u man wallallahu alaikum amrakum. Patuhi pemimpin kalian. Ini hadis dalam Quran, atiullaha wa atiur rasula ul amri minkum. Patuhi Allah, Rasulnya, dan ul amri minkum. Pemimpin daripada kalian. Bukan dicela, bukan digunjing, bukan diriba, bukan diadu domba. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa anta atasimu bihablillahi jami'a. Allah ridha kalau kalian bersatu padu di bawah tali Allah Subhanahu wa taala. Di bawah agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Karim. Ya, Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalan lurus, ikuti, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang banyak menyimpang.
Kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian hidup dengan jamaah kebersamaan. Ya. Fa innama dhi'bu ya'kulul ghanam al-qasi, serigala akan mangsa ya siapa? Domba yang terlepas daripada jamaahnya. Kalau kamu aman, bersatu padu, jangan menyendiri, aneh. Betul Ustaz. Ya, kata Nabi, man syadza finnar, barang siapa yang menyendiri, nyempal masuk neraka. Ini konsep agama untuk mencapai keamanan. Ibadati Allah, patuhi pemimpin, bersatu, menghilangkan segala sebab yang membuat rusuh, pecah belah. Jelas? Jelas sekali. Kira-kira pas insyaallah ya. Insyaallah. Tapi Ustaz kalau bisa kita kiaskan lah nih Ustaz. Tadi untuk mencapainya tadi itu bisa kita terapkan juga Ustaz untuk menjaganya. Jam berapa udah ini? Makanya Ustaz. Berarti yang 3 poin tadi itu bisa juga kita gunakan untuk menjaga keamanan itu tadi Ustaz. Oke, jelas. Untuk jaga keamanan wujudkan ibadah. Betul, ya, Ustaz. Jaga keamanan, ya, utama kau wujudkan ibadah. Yang kedua patuhi pemimpinmu. Yang ketiga kau bersatu padu. Subhanallah. Negeri kita ini negeri yang kompleks, bineka tunggal ika. Suku anak apa suku antum? Melayu Ustaz. Melayu, anak Melayu ada. Pas pula kita sama Melayu. Nah, Insyaallah. ada Batak, ada Jawa. Negeri kita ini negeri yang begitu dahsyat, masya Allah kebinekaannya. Suku beratus suku, bahasa beratus bahasa, tapi kita dapat bersatu padu. Subhanallah. Setuju. Ya, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dengan negeri yang kita katakan ini NKRI ini, maka jangan sampai negeri ini carut marut, bertikai, berpecah belah. Subhanallah. Pejuang kita setengah mati memerdekakan negeri ini, kita malah tak menjaganya. Kalau kita subhanallah tak menjaganya, muncul berbagai macam perselisihan antara anak bangsa, ormas, masyarakat dengan aparat, apa jadinya? Betul. Jadilah Suriah, jadilah Yaman, jadilah macam-macam. Subhanallah. Ya, maka keamanan yang kita rasakan sekarang ini, antum bisa sholat, antum bisa ngaji, jaga. Ya, jangan kita sibuk habis saban hari menghujat sana, menghujat sini, kacau balau negeri kita nanti. Ya, kita ini sekarang dalam nikmat aman sebenarnya. Ya, walaupun ada sedikit hal-hal yang mengganggu keamanan, tapi insya Allah Taala kita bisa akan hadapi dan kita akan lewati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita nggak sadar Ustaz ya. Allah sudah memberikan kita kenikmatan itu, tapi kita nggak sadar ya. Apa yang kita sekarang, orang banyak yang mencela-cela fulan, alan, zaid, kacau negaranya. Sementara orang-orang yang telah hancur negaranya, mereka bermimpi kalaulah mereka dahulu tidak melakukan hal-hal semacam ini, tindakan-tindakan bodoh terhadap penguasanya, menjatuhkan penguasanya, menggulingkan penguasanya. Akhirnya hancur negeri mereka. Subhanallah. Kayaknya sampai situ ilmuwan lah. Jadi gak pakar-pakar kali kayak antum bilang tadi itulah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin buat teman-teman sekalian, pemirsa-pemirsa sekalian, apa yang tadi telah Ustaz sampaikan, semoga bisa diterapkan dan ya monggo lah disadari bahwa kita ini, NKRI ini sudah berada di dalam sebuah kenikmatan yang sangat besar, yaitu kenikmatan rasa aman. Naam, sekian Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang antum sampaikan. Jangan lupa buat teman-teman stay tune, silahkan follow up terus akun-akun media sosial kita berdasarkan yang ada di deskripsi ini. Silahkan di follow. Barakallahu fikum.